Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang telah kami susun. Kami terdiri dari saya, Siti Mutahharoh, kemudian Ahlun Haki, dan Alexander Mahumbar telah menyusun lembar kerja peserta didik dengan materi gerak pada bidang miring yang akan diberikan kepada siswa kelas 11 SMA semester 1. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis gerak pada bidang miring licin. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gerak pada bidang miring kasar. Beberapa stimulasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan motivasi peserta didik adalah salah satunya dengan menggambarkan ilustrasi ketika ada sebuah truk yang menuruni gunung. Beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan adalah yang pertama, kenapa truk harus pelan saat menuruni daerah gunung? Yang kedua, bagaimanakah gaya berat bekerja pada truk di jalan yang menurun? Yang ketiga, mengapa truk dapat cepat panas saat pengereman di jalan turunan yang panjang? Dan yang keempat, apakah jalan yang kasar justru membantu keselamatan? Mengapa? Diharapkan dari beberapa pertanyaan ini, peserta didik mampu menganalisis pengalaman yang pernah mereka lalui. Sehingga ini akan menguatkan konsep yang akan dia pelajari selanjutnya. Di bagian ketiga ada penguatan konsep. Di sini kami memberikan gambaran konsep beberapa gerak pada bidang miring. Yang pertama adalah analisis gaya dasar pada bidang miring. Kemudian yang kedua nanti ada pada bidang miring yang licin. Dan yang ketiga nanti ada penerapan pada bidang miring kasar atau dengan gaya gesek. Di awal pada analisis gaya dasar pada bidang miring, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep tentang gaya berat atau W, di mana W itu selalu berarah vertikal ke bawah atau menuju pusat bumi. Dengan besarnya W adalah M kali G. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan gaya normal atau N, yaitu gaya kontak yang tegak lurus atau normal terhadap permukaan bidang. Diharapkan dari sini peserta didik mampu menganalisis gaya berat maupun gaya normal pada bidang miring. Kemudian dipertajam dengan adanya gambar, yaitu pada gambar 1 di sana ada analisis gaya pada bidang miring yang menggambarkan arah W, arah N, arah MG sin theta, dan arah MG cos theta. Yang kedua adalah penerapan pada bidang miring licin atau bidang miring tanpa gaya gesek. Maka di sini akan dijelaskan selain ada W, kemudian ada N, berikutnya ada rumus percepatan, di mana percepatan pada bidang miring yang licin dihasilkan A sama dengan G kalikan sin theta. Kemudian di sini juga dijelaskan posisi benda pada bidang miring ketika dia bergerak, di mana posisi itu dinyatakan dengan XT dan juga YT. Ini juga dijelaskan pada gambar 2, di mana di sana dijelaskan analisis gaya pada bidang miring yang licin.
Kemudian yang terakhir adalah penerapan pada bidang miring yang kasar atau dengan gaya gesek. Di sini juga diberikan beberapa penguatan konsep terkait gaya yang bekerja pada bidang miring yang kasar, yaitu ada FY, kemudian ada N, kemudian ada gaya gesek kinetis atau FK. Ini yang akan membedakan antara konsep gaya pada bidang miring yang licin dan gaya pada bidang miring kasar, di mana FK pada bidang miring kasar besarnya sama dengan μk dikalikan dengan N. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang besarnya percepatan benda pada bidang miring yang kasar dan posisi benda di sepanjang bidang miring, yaitu XT dan YT. Penguatan konsep ini kemudian akan mendasari siswa atau peserta didik agar mampu menuliskan beberapa problem statement yang dapat digambarkan pada tabel problem statement di bawah ini. Ini akan mendasari peserta didik ketika harus melakukan data collection dengan menerapkan aplikasi Scratch. Kenapa harus menggunakan aplikasi Scratch? Karena diharapkan dengan menggunakan aplikasi ini, kemampuan computational thinking peserta didik dapat meningkat. Selain dengan memperkenalkan adanya digitalisasi pendidikan atau berbasis STEM, siswa atau peserta didik juga tetap mampu menerapkan konsep-konsep tadi berdasarkan algoritma yang ada di aplikasi Scratch. Untuk data collection yang akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Scratch akan dijelaskan oleh Mas Ahlun. Baiklah, jadi di sini saya Alun Haki akan melanjutkan presentasi terkait data collection untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan hipotesis yang telah dibuat. Kita akan melakukan percobaan sesuai prosedur percobaan berikut. Untuk percobaan pertama ialah gerak pada bidang miring licin. Sebelum kita memulai, kita akan mengunjungi website-nya terlebih dahulu, yaitu scratch.mit.edu. Di sini pernah saya cari, jadi kita akan membuatnya saja. Dan untuk membuat, kita akan mengklik menu create di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pertama-tama akan mengubah gambarnya ini agar sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti salah satu contohnya, saya ingin menggunakan gambar bola. Dan ini ialah gambar bolanya. Lalu sesuai pertama, kita akan membuat variabel. Variabel tersebut antara lain XO, YO, G, T, dan Theta. Untuk membuat variabel, kita klik menu variabel di sini dan pilih make a variable. Dengan variabel tadi adalah XO, lalu ada YO, lalu ada Y0, lalu ada G, lalu ada T, dan ada Theta. Kita langsung tulis Theta, karena kita bisa sebetulnya mengcopy paste untuk simbol matematis dari Theta, tapi untuk mempermudah kita akan menuliskannya dengan huruf seperti ini saja. Lalu karena di sini ada XO dan YO, tentu saja akan ada XT dan YT. XO itu adalah posisi awal dan XT itu ialah posisi akhir. Jadi kita pastikan untuk menambahkan XT dan menambahkan YT.
Sekaligus juga kita menambahkan variabel VO atau kecepatan awal. Kemudian kita akan menambahkan tabel dengan cara yang sama. Kita akan di menu variabel, lalu mengklik make a list dan memberi nama tabel X dan tabel Y. Di sini make a list, kita akan membuat untuk tabel X dan membuat untuk tabel Y seperti ini. Kita akan menyembunyikan ini terlebih dahulu agar tidak memenuhi tampilan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan blok untuk memulai. Di sini tidak dituliskan, tapi kita akan menuliskan untuk memulainya, yaitu ketika logo bendera ini ditekan, maka programnya akan berjalan. Kita sebetulnya bisa menggunakan menu-menu lain, tapi untuk kesempatan kali ini kita menggunakan menu bendera ini saja. Lalu kita akan menambahkan tabel, tapi terlebih dahulu kita akan menambahkan blok delete all of tabel X dan tabel Y. Hal ini kita lakukan karena agar tiap kali kita memulai program, itu semua tabel yang setelah selesai kita buat itu terhapus, sehingga tidak akan menumpuk. Kita akan menambahkan di sini, yaitu delete all untuk tabel X dan tabel Y. Selanjutnya kita akan mengubah variabel dengan mengatur XO dan YO atau posisi awal dari X dan Y di menu variabel, yaitu set XO dan YO. XO nya kita akan atur di -66 dan di sini adalah 117. Kemudian untuk menampilkan animasi gerak, kita itu dapat melakukan dengan mengklik menu motion. Di menu motion ini adalah go to X dan Y. Nanti kita sesuaikan saja dengan XO dan YO, yaitu -66 dan 117. Nah, dapat teman-teman lihat ketika kita mengklik gambar bendera, maka bolanya akan berada di -66 dan 117. Jadi sebetulnya bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman, bolanya ini mau ditempatkan di mana. Kemudian kita akan men-set variabel G, T, dan Theta dengan nilai 10, 0, dan 30. Kita akan men-setnya. Yang pertama adalah G, lalu T, lalu Theta. Adalah 10, 0, dan 30. Kemudian kita akan menjalankan gerak benda dengan mengklik menu kontrol, lalu mengklik menu repeat. Repeat ini adalah seberapa lama atau perulangan yang gerak akan kita lakukan. Di sini kita akan atur ke 30 saja. Lalu kita akan menampilkan pembuatan rumus dengan pada variabel A, XT, dan YT. Dan karena kita belum menuliskan variabel A, kita akan tuliskan saja di sini. Lalu di sini menunya sedikit rumit, tapi ini hanyalah berupa operator yang saling ditumpuk-tumpuk. Pertama kita akan melakukan set terlebih dahulu, yaitu set A di sini. Lalu ada A, XT, dan YT. Kemudian kita akan mulai dari pertama, yaitu G adalah dikali sin dari theta. Kita lakukan di menu operator. Yang pertama ialah sin dari, itu di sini. Di menu absolut kita ubah ke sinus. Lalu kita tambahkan variabelnya, yaitu G dikalikan dengan sinus dari theta.
kita tambahkan ke sini. Karena set A dan set YT ini strukturnya sama atau mirip, kita bisa duplikasikan saja untuk mempermudah pembuatan dari program. Duplikasi, nah di sini kita ubah ini ke YT, kemudian XT dikali sin dari theta. Lalu lanjut ke sini, yaitu V0 dikali T, V0 dikalikan dengan T, kemudian AT kuadrat dikalikan dengan 0,5, sini A, T, T, dikalikan. Kemudian dia akan ke menu pengurangan. Jadi sini ada menu pengurangan, di mana V0 dikali T itu sama dengan AT kuadrat dikurang dengan AT kuadrat. Kita gabungkan ke sini dan kita letakkan di sini. Ya. Lalu untuk menampilkan jejak, kita akan mengklik menu pen, kemudian pilih pen up, atur warnanya dan atur ukurannya. Kita bisa menambahkan pen di tambahan baru di sini. Lalu mengklik pen, kemudian klik pen up, lalu set warnanya, lalu ubah warnanya. Oh bentar, saya salah. Sini. Kita akan atur ke warna merah. Kemudian ukurannya kita akan atur ke 3. Lalu untuk menjalankan ini kita mengklik menu motion dan menu variable sebagai berikut. Dimana ini adalah go to, XT dan YT. Dengan merubah T sebesar 0,3. Lalu mengklik menu pen dengan pen down agar titik-titiknya itu terlihat. Terakhir kita menambahkan tabel, yaitu tabel dari XT dan YT ditambahkan ke tabel X dan tabel Y. Nah, seperti ini. Lalu tampilan akhirnya adalah seperti ini. Saya lupa menambahkan menu menghapus pen di sini, erase all. Jika tidak, maka coretan penanya akan tetap ada dan tidak bisa dicoret. Akan kita coba di sini. Dapat dilihat benda di sini berputar dengan licin. Agar simulasinya sedikit menjadi lebih nyata, kita bisa menambahkan sprite lain, lalu menambahkan agar dia menjadi seperti miring. Jadi kita bisa mengaturnya direction-nya di sini, lalu membuat besar ukurannya sehingga dia kurang lebih menyerupai benda miring. Jadi saat kita mencoba mulai kembali, ini akan mensimulasikan gerak benda di bidang miring. Di bidang miring widget, kita akan
Sedikit tambahan, jika kita ingin menimbulkan tabel seperti di sini tabel X dan tabel Y, kita bisa pergi ke menu variabel dan mengklik di sini tabel X diconteng dan tabel Y diconteng. Sehingga di sini terlihat bagaimana pergerakan tabel X dan tabel Y. Oke. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu gerak pada bidang miring dasar. Jadi di sini kita akan melakukan langkah-langkah yang mirip seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu pertama-tama adalah membuat program yang baru. Lalu kita akan mengubah sprite-nya ke sprite yang cocok, yaitu bola. Dan tentu kita harus membuat variabel, yaitu variabelnya antara A, F, G sampai dengan UK. Di sini kita akan membuat variabel di variabel sini dan akan kita buat. Jadi di sini kita sudah menuliskan variabelnya, yaitu A sampai dengan UK. Ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Ini. Lalu kita akan membuat tabel, yaitu sama saja seperti tabel X dan Y sebelumnya, dan menuliskan blok tabel ini. Jadi kita akan langsung saja. Lalu kita membuat event agar tiap kali bendera ini ditekan kita bisa menjalankan programnya. Lalu kita akan menambah tabel ini untuk menghapus semua tabel, yaitu tabel X dan tabel Y seperti sebelumnya. Lalu kita akan melakukan pengubahan variabel, yaitu mengatur XO dan YO di angka 0. Kemudian kita akan melakukan ini motion agar dia pergi ke titik awal. Lalu kita akan mengset variabel G, T, alpha, dan variabel lainnya dengan nilai seperti ini, yaitu sesuai dengan rumus pada bidang miring kasar. Jadi akan langsung kita buat di sini. Di sini sudah kita sesuaikan, yaitu seperti sini. Kita akan menambahkan nilai-nilai sesuai pada di LKPD, yaitu 10, 0, 30, 0,1, 100. Nol, 30, 0,1 dan 100. Kita akan menyetel F dan A ini sesuai dengan rumus, sehingga kita mendapatinya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan rumus di LKPD. G dikali sin alpha dikurangi YK dikali G dikalikan dengan cos dari alpha. Ya. Lalu kita menangnya ini that's all. Di sini di menu pen kita tambahkan terlebih dahulu. Yang pertama ialah menghapus semua, lalu mengatur warnanya, lalu mengatur ukurannya. Kita atur sama di warna merah seperti sebelumnya. Kita sudah di sini. Lalu kita pilih menjalankan gerak benda dengan mengatur agar dia selalu terulang sampai menyentuh permukaan, agar dia
sampai di sini, permukaan di situ. Untuk permukaan sampai sini dia sampai menyentuh permukaan. Lalu kita masukkan di sini pen up agar penanya itu mulai menulis. Kita tambahkan di sini terlebih dahulu. Ini kita akan membuat rumus yang berkaitan dengan bidang miring di bidang kasar atau benda di bidang miring kasar. Seperti ini. Dan kita sudah menyelesaikan untuk bagian yang panjang ini, yaitu ini. Kemudian kita akan menjalankan dengan mengklik menu motion dan menu variabel sebagai berikut, yaitu mengubah T sebanyak 0,2. Ini ada change, mengubah T sebesar 0,2, dan untuk menggerakkannya kita akan membuat dia bergerak pada titik X sesuai dengan variabel ini, di mana X bergerak pada XT dan Y bergerak pada YT. Kita letakkan di situ. Baiknya kita lanjutkan, dan sepertinya di sini saya melakukan sedikit kesalahan yang kita melakukan adalah pengurangan dari positif yang dimiliki ini dapat. Nah, kita akan menambahkan menu benda di sini. Dan menambahkan XT dan YT ke tabel X dan Y. Dan benda akan bergerak seperti ini. Kita juga bisa menambahkan sprite lain. Jadi kita bisa menambahkan sprite lain untuk mensimulasikan gerak benda pada bidang miring kasar. Inilah dia gerak pada bidang miring kasar. Sedikit tambahan, jika kita ingin menunjukkan tabel atau memunculkan tabel sama seperti cara sebelumnya, kita bisa menunjukkannya di menu variabel, lalu masukkan tabel X atau tabel Y dan memulainya seperti ini. Oke. Sini ada menu refleksi yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Untuk
untuk menganalisis mendalam berdasarkan hasil eksperimen sebelum Scratch dan materi yang telah kalian pelajari. Terdapat analisis gaya dan variabel, ada perbandingan matematis terhadap data eksperimen, dan diberikan kolom jawaban. Baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait LKPD gerak pada bidang miring pada kelas 9 SMA semester 1 menggunakan website Scratch. Sekian, terima kasih.